Yang sudah lewat ya lupakan saja. Ngapain diingat-ingat terus, memberati pikiran. Berarti kita terikat dengan hal itu. Yang belum datang ya kita tunggu. Tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir. Wong belum datang, ya kita tunggu saja. Ngapain kita gelisah, ngapain kita stres tentang sesuatu yang belum datang. Jadi ini uniknya manusia di situ. Pak, kok Allah itu ngasih kita juga ego, ngasih kita nafsu segala sih Pak? Mbok ya dikasih yang baik-baik saja. Karena sebagian besar kenikmatan kita, kesenangan hidup kita ada di situ. Dan Allah itu ingin kita senang, ingin kita bahagia. Tapi Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah. Mari kita lanjutkan lagi ngaji kita. Kenapa kita harus mengalah? Yang pertama simbolisme bumi, dan yang kedua simbolisme tandur. Kita belajar yang bumi dulu ya. Bumi ini banyak sekali dipakai simbol, termasuk dipakai oleh Semar. Semar itu simbolnya bumi. Apa sih istimewanya bumi? Bumi itu tangguh. Dia diinjak-injak oleh banyak orang, tapi dia tetap diam. Tidak marah. Kita menjajah, melakukan angkara murka di atas dia, tapi dia tetap mau menampung kita. Bahkan bumi kan nilainya semakin mahal. Oh, kamu punya tanah berapa hektar sekarang? Dan tanah itu kan tiap tahun tidak sekedar naik harganya, tapi ganti harganya. Naiknya cepat sekali loh. Padahal tanah itu kan yang tiap hari kita injak, kita lecehkan. Kita berangkara murka di atasnya. Tapi dia tetap tangguh, kuat, tenang, memberikan apa yang harus dia berikan. Bumi itu hebat. Semua unsur yang lain ada dalam dirinya. Bumi punya api, punya air, punya angin. Tetapi dia tidak pernah sombong, tidak pernah pamer-pamer. Itu bumi. Semua makhluk hidup tergantung pada bumi. Tumbuhan, hewan, manusia. Apalagi kita dalam banyak hal sangat tergantung pada bumi. Bahkan yang kotor-kotor bisa dijernihkan. Air kotor kita buang pada dia. Pada akhirnya dia membalasnya dengan memberi yang jernih. Kalian kalau ke kamar mandi kan, yang kamu persembahkan untuk bumi kan yang kotor-kotor. Toh begitu dia memberimu yang baik-baik, yang jernih-jernih. Oh, itu simbolisme bumi. Nah, kalau kalian bisa, belajarlah dari bumi. Latihanlah jadi sosok yang tangguh. Diinjak-injak, diangkara murkai, tapi tetap teguh. Tidak baperan, tidak cengeng, tidak mudah mengeluh. Dilempari orang dengan keburukan-keburukan, tetap memberikan kejernihan-kejernihan. Punya banyak kemampuan, punya banyak modal besar, tapi tidak pamer. Kita berbagi apapun yang menumbuhkan, yang produktif, menghasilkan.
Jadi ini cirinya bumi. Ayo kalian latihan ya, jadi ardun, jadi bumi. Saya lanjutkan, jadi orang yang mengalah itu orang yang punya mentalitas bumi. Dia tidak berpikir kenyamanannya, dia tidak berpikir keberhasilan, kesuksesan, kebesaran dirinya. Dia puas dengan bisa melayani dan memberi yang terbaik. Itu wataknya bumi. Kita lanjutkan. Jadi ini simbolisme wani ngalah yang pertama. Simbolisme kedua, tandur. Semoga di sini ada yang anaknya petani ya. Mungkin ya banyak kalau dari wajahnya. Ya, kalian anak-anak petani kan ngerti orang tandur, menanam padi. Simbol tandur itu persis menunjukkan simbol mengalah. Tandur itu berjalan mundur. Tapi mundur itulah hakikatnya maju. Ya kalau ada orang nanam padi kok maju, ya nah, yo karena istilahnya bukan tandur kalau gitu, tanju. Nanam sambil maju. Jadi simbolisme ngalah itu kan begitu. Kan ada istilah mengalah untuk menang. Jadi justru dengan saya mengalah, saya menang. Jadi bukan berarti kalah. Nah ini simbol pertama. Jadi dia dilakukan harus secara mundur. Saya enggak apa-apa, kamu duluan enggak apa-apa. Justru ini kita hebat. Mundur itulah maju sebenarnya. Dengan orang mau menanam mundur, di situ nanti dia panen. Tapi kalau dia tidak mau menanam mundur, ya tidak jadi panen. Yang kedua, filosofi tandur itu menanam mundur, tidak sembarangan mundur. Kamu harus, saya itu sejak tadi nyari kata-kata yang pas ya. Basa Jawane jengking. Apa bahasa Indonesianya jengking ya? Saya nyari saya tadi. Ya saya maknai menunduk gitu saja ya. Cuma jengking itu ya ambuh. Pokoknya jengking ya. Ini bahasa Jawa bisa. Maksudnya apa? Menunduk, tidak menengadahkan dada. Kalau kamu nandur kok sambil menendeng, ndak sido nandur. Jadi berarti apa? Perjuangan hidupmu nanti antara lain ditentukan oleh perilakumu andap asor tadi. Pak, saya mau ngalah Pak, tapi ngalahmu sambil metendeng, tidak jengking. Ya wis ini, kamu yang menang. Itu yang dikasih juga ndak mau. Jadi kamu harus punya filosofi jengking tadi. Sungguh-sungguh serius dan merendahkan diri. Jadilah orang yang rendah hati. Ini filosofinya tandur. Dan menarik, dalam aktivitas menanam padi itu terkandung pola hidup religius. Petani itu kan ikhtiarnya hanya dalam aspek menyemai, menanam, memupuk, menyiangi. Setelah itu selesai. Tinggal menunggu ketetapannya Allah apakah nanti panennya bagus atau jelek. Persis dengan jalan hidup kita. Setelah ikhtiar maksimal ditetapkan, setelah itu kita pasrah, tawakal dan ridho apapun yang diberikan oleh Tuhan. Nah ini filosofi tandur. Jadi untuk memahami ngalah ada dua filosofi yang sering dipakai sebagai simbol, yaitu bumi dan tandur. Ya bolehlah nanti teman-teman latihan ya tandur itu.
boleh sekedar rekreasi. Kan sekarang banyak desa-desa wisata itu menyediakan fasilitas kalian latihan tandur itu. Bukan apa-apa, coba rasakan capeknya. Tidak usah banyak-banyak, kamu berapa baris saja, nanti rasakan capeknya. Saya tidak jamin kalian kuat setengah bagian saja dalam waktu sehari. Mesti kamu ngundang tukang pijet setelah itu, kalau tidak biasa. Nah, semoga yang malam hari ini hadir masih ada yang ingin jadi petani. Jarang sekali ya anak-anak hari ini yang masih minat jadi petani. Padahal dulu waktu kita belajar beberapa filosofi besar dunia, termasuk Zoroastrianisme, itu kan di situ dijelaskan profesi paling mulia itu petani. Jadi, loh Pak, kok bukan guru Pak? Iya Pak, guru juga susah kalau ndak ada nasi, nggak ada makanan. Jadi tetap penopang semuanya itu petani. Jadi ayo kalian, semoga masih ada tetap yang maulah untuk, yo ndak harus kalian sendiri yang nandur, tapi ngopeni dunia pertanian. Baik, kita lanjutkan. Ini masih panjang membahas wani ngalahnya. Sekarang kita belajar beberapa hakikatnya. Apa sih hakikatnya orang mengalah itu? Ada beberapa, catatan saya mungkin ada 6, ada 7. Yang pertama, orang ngalah itu sebenarnya dia sedang bertarung mengalahkan egonya sendiri. Secara natural, manusia dengan egonya itu kan sebenarnya menuntut ini, menuntut itu. Ingin sukses, ingin berhasil, ingin meraih ini, ingin meraih itu. Yang sering merepotkan kita, yang sering menyusahkan kita dalam hidup itu kan kendali ego ini, tuntutan-tuntutan egois. Nah, mengalah mengajarkan kita untuk mengalahkan ego. Sebenarnya sih diri kita menuntut, ayo kamu maju saja, kalahkan semuanya. Kamu mampu kok, kamu bisa kok. Kan kita selalu diprovokasi seperti ini oleh para motivator-motivator. Ya kan, ayo kamu bisa, ayo kamu mampu. Kalau sekedar membujuk diri untuk melampiaskan keinginan egois itu mudah, karena memang sejak awal ada banyak tuntutan dari ego kita untuk mencapai ini, mencapai itu. Justru yang sulit itu menyapihnya. Apa menyapih itu? Jadi menyapih itu mengerem dia. Itu lebih sulit. Nanti kalian rasakan bedanya mengendarai ego dan mengerem ego. Itu akan jauh lebih berat ngerem ego. Banyak manusia itu lebih sulit ngerem egonya dibandingkan melampiaskan atau mengendarai egonya. Perjuanganmu untuk sukses itu mungkin berat, tapi akan lebih berat setelah kamu sukses mengendalikan dirimu. Itu yang disebut mengalahkan ego. Nah, tantangan untuk wani ngalah itu sebenarnya tantangan untuk mengalahkan ego. Kadang-kadang agak trik. Kamu ngalah, tapi ngalahmu juga karena alasan tuntutan egois. Ada pamrih egoisnya. Kenapa kok kamu ngalah saja? Tidak apa-apa, ini strategi biar dia seneng sama saya. Nah, ini ngalahnya belum murni, masih ada tuntutan-tuntutan egois. Kadang-kadang ada orang ngalah terus menyesal. Ngapain saya tadi ngalah? Akhirnya saya malah, itu berarti ngalahmu masih ada pamrihnya. Ini mengalah tapi masih belum bisa mengalahkan ego. Ngalah hanya jadi strategi tertentu untuk memanjakan ego. Ini juga belum positif. Hakikat ngalah yang sejati itu ngalah yang menaklukkan ego. Ego penting.
Karena kalau tidak ada ego, tidak ada keinginan hidup, tidak ada gairah, semangat meraih ini itu, hidup kita nanti dingin. Tapi juga harus ngerti batasnya. Nah, untuk berhenti di batas, itu kita perlu kemampuan ngerem tadi. Jadi ini uniknya manusia di situ. Pak, kok Allah itu ngasih kita juga ego, ngasih kita nafsu segala sih Pak, mau ya dikasih yang baik-baik saja. Karena sebagian besar kenikmatan kita, kesenangan hidup kita ada di situ. Dan Allah itu ingin kita senang, ingin kita bahagia. Tapi yo kita tetap harus tahu batas. Karena kesenangan tadi bisa blunder pada akhirnya kalau kita tidak bisa mengendalikannya. Jadi kuncinya di situ. Makanya yo tidak usah protes. Allah memberi kita nafsu, memberi kita hasrat ini, hasrat itu. Itu Allah ingin kita gembira dengan itu, senang, bahagia. Cuma ya kita harus ngerti batasnya. Nah, kuncinya di rem tadi. Oke. Yo seperti mobil kan, kalau ngegas terus, yo wassalam. Kamu tidak akan bisa memanfaatkan secara maksimal mobil yang kamu miliki. Agar lengkap, yo ada gasnya, ada remnya. Begitu digas, kamu gerak, kamu nyaman. Begitu ada bahaya, yo kamu rem biar tidak nabrak. Mobil di sini gas tok yo jungkel kan mesti. Tapi mobil tidak ada gasnya, rem tok, yo ngapain kamu punya mobil? Di situ pentingnya kamu tadi ya harmonis, keseimbangan. Nah, jadi ngalah melatih ego kita. Filosofi yang kedua, ngalah berhubungan dengan kekuatan kontrol diri. Jangan dikira orang ngalah itu lemah. Orang ngalah itu kuat. Kenapa? Tidak sembarangan orang bisa ngalah. Mengalah tidak berarti kalah, tetapi mempersembahkan kemenangan kepada yang lain. Jadi, kalau mau saya bisa menang. Tapi yo, tidak apa-apa, kamu dulu yang menang. Ini kan orang ngalah namanya. Jadi berarti apa? Dia kuat. Jadi ngalah tidak sama dengan kalah. Juga jangan jadi modus, wah ini kelihatannya saya mau kalah ini, tak pura-pura ngalah saja. Ya enggak. Kalau itu namanya bukan ngalah, ya tetap kalah itu namanya. Orang ngalah itu dia tahu dia bisa menang, tapi dia milih membahagiakan yang lain. Biar dia saja yang menang, itu ngalah. Dan ini berat, karena ego tadi. Maka hakikatnya mengalah yang kedua, mengalah itu kekuatan. Jangan dikira ngalah itu kelemahan. Hanya orang yang batinnya kuat yang mampu mengalah. Kita cenderung harus kita yang unggul, karena kita yang lebih benar, kita yang lebih baik. Harus kita yang menang. Jangan sampai mereka yang menang, harus kita. Kan manusia itu cenderung begitu naturalnya. Tapi kalau ada orang, biarlah kemenangan ini aku persembahkan untuknya saja. Oh, ini orang kuat. Dan jangan dibayangkan akan ada di sekitar kita sebentar lagi. Sulit. Cuma boleh kalian pakai, saya bilang tadi ya, sebagai senjata dalam konteks-konteks tertentu hidupmu. Kadang-kadang kamu perlu ngalah. Kalau tidak kamu latih, kamu tidak bisa ngalah. Kalau tidak ada orang yang mau ngalah, hidup ini tidak berputar. Kenapa tidak berputar? Kalau semua orang ingin mengejar kenyamanan, keenakannya sendiri, kacau hidup ini. Misalnya orang tua kok tidak mau ngalah sama anaknya, habis anaknya. Misalnya bapaknya mau kerja, ini kerja saya yang capek lah, kok enak ngalah, mau dikasih ke anak-anak, istri tidak usah lah, tidak ada yang ngalah. Guru tidak mau ngalah sama
muridnya sama siswanya, dosen tidak mau ngalah sama mahasiswanya, sahabat tidak mau ngalah sama sahabatnya. Kalau tidak ada satu pun orang yang mau ngalah, ya selesai. Hidup ini kacau mesti. Tabrakan semua. Kalau semua hanya pakai logika, lah kok enak, lah kok nyaman. Kalau semua pakai logika, lah kok ini, selesai hidup kita. Sangat berat kita tanggung. Saya datang duluan kok, ya saya harus duduk paling depan dong. Dan jangan deket-deket, saya butuh tempat untuk saya sendiri 2 meter. Kalau kalian misalnya, itu tidak mau ngalah. Nah, jadi ayo menguasai diri kita, tunjukkan bahwa kita kuat. Jadi kita sanggup melepas sesuatu yang kita anggap berharga. Nah ini, jadi kalau tadi hubungannya dengan mengalahkan ego, yang kedua dengan kekuatan batin. Hanya orang-orang yang batinnya kuat yang bisa mengalah. Yang ketiga, orang yang mengalah itu kemungkinan adalah orang yang sudah tidak tergoda lagi, tidak terikat lagi oleh hal-hal duniawi. Kalau kalian masih sangat terikat, mudah tergoda, sulit untuk ngalah. Masih mudah terjebak dengan godaan-godaan untuk menang, untuk unggul, untuk nomor 1. Makanya di situ ada peribahasa Jawa yang menurut saya menarik untuk hidup nyaman, tidak terlalu terikat dengan dunia. Sing wis lunga lalekno, sing durung teko entenono, sing wis ana syukurono. Oh, ini kalimatnya menarik ya, kayak kita kemarin waktu belajar self love itu, cuma ini dalam bahasa Jawa. Jadi sing wis lunga lalekno, yang sudah lewat ya lupakan saja, ngapain diingat-ingat terus memberati pikiran. Berarti kita terikat dengan hal itu. Yang belum datang ya kita tunggu. Tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir, wong belum datang, ya kita tunggu saja. Ngapain kita gelisah, ngapain kita stres tentang sesuatu yang belum datang. Pak, nanti jodoh saya cocok enggak Pak ya? Jangan saya itu orangnya begini ya Pak, jodoh saya kayak gimana? Ngapain kamu sibuk mikir jodoh, wong masih nanti. Nanti ya dipikir nanti. Wah, nanti pasangan saya kayak gimana ya Pak? Lah dipikir lagi. Sudah dibilangin jangan dipikir, wong itu masih nanti. Yang belum datang ya ditunggu. Kalau sudah datang baru kita baca, kita sesuaikan, kita beradaptasi dan lain sebagainya. Wong belum ada sosoknya, kamu sudah, saya latihan beradaptasi Pak. Beradaptasi buat apa? Wong masih belum jelas. Ya ditunggu saja. Tidak perlu putus asa, tidak perlu stres. Nah, yang sudah ada ayo disyukuri. Apapun itu yang kita miliki sekarang. Nah, nanti yang sudah ada akan jadi masa lalu, ya sudah kita lupakan. Yang sekarang kita syukuri pada akhirnya akan lewat. Yang kita tunggu akan datang jadi masa sekarang. Nah, yang akan datang akan ada lagi. Ini hidup. Bagian dari cokro manggilingan kalau dalam bahasa Jawa. Kita nikmati saja, tanpa perlu terikat, tanpa harus baper. Jadi biarkan berjalan sesuai sunatullahnya. Nah, ini ketidakterikatan duniawi. Orang yang sulit sekali mengalah itu biasanya punya banyak keterikatan. Iya sih Pak, mau saya kasih ke teman ini, tapi jangan-jangan nanti saya butuh, saya perlu. Saya kan juga harus punya prestasi juga Pak. Saya kan juga harus perlu ini, perlu itu. Jangankan yang prestasi, kadang barang apa-apa saja kan, ya kamu sudah saatnya dibuang, tidak kamu buang-buang.
Jadi akhirnya kamar kos-kosanmu itu sekedar sendok saja dari warung. Man loh Pak, ini siapa tahu nanti foto. Ada yang begitu ya. Wah, itu kadang-kadang. Jadi kamar kita isinya ndak karu-karuan wis. Nah, terlalu banyak terikat. Yo kamu pakai siapa tahu kan, siapa tahu nanti butuh Pak, siapa tahu ada. Dan sampai tahunan, sampai kamu boyong ke kampung juga masih ndak kepake. Nah, nanti perlu belajar lagi logika minimalisme dulu ya. Bagaimana hidup itu jangan terlalu diberati oleh kepemilikan. Yuk, jangan terlalu terikat. Iya, kita memang butuh hal-hal duniawi. Kita perlu ini, perlu itu, tapi jangan terikat. Terikat itu namanya harga mati. Sudah, enggak, kalau enggak ini enggak bisa Pak, saya harus punya ini, saya harus punya itu namanya terikat. Oh, kalau enggak ada ini saya masih ada ini kok Pak, kalau enggak ada itu saya masih bisa ini, namanya enggak terikat. Waduh, listriknya mati, enggak apa-apa, masih banyak bisa melakukan hal lain tanpa listrik. Sinyalnya kok seret, enggak apa-apa, ya berarti enggak usah pegang HP yang perlu sinyal, game yang enggak pakai Nah, ada banyak alternatif kok. Tidak usah takut. Tapi kalau kamu terikat di satu atau dua hal, ya nanti akibatnya tadi egomu semakin besar. Jadinya kamu sulit ngalah. Terima kasih sudah menyimak. Semoga channel Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz selalu bisa memberikan ilmu, motivasi, dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.